Selamat pagi anak-anak, kita kembali ketemu lagi. Kita bicara diplomasi dan perundingan, ya. Ini sesi ke-6. Ya, sesi ke-6 dalam memperjuangkan kemerdekaan, ya. Perundingan ini yang pertama perundingan Linggarjati, ya. Ya, itu kamu lihat, ya. Perundingan ini Inggris menawarkan jasa baiknya yang dipimpin oleh Lord Kiron. Ya. Nah, ini untuk mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam satu meja. Kemudian isi perundingan, ya, bisa kamu lihat, saya tidak usah ngomong, ya, saya tampilkan. Jadi Indonesia hanya mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya, kedua belah pihak membentuk RIS. Ya. Kemudian dibentuk Uni Belanda Indonesia yang dipimpin Ratu Belanda. Ini isi perundingan Linggarjati. Kemudian dampak negatif. Ya, dampak negatif ini wilayah RI semakin sempit karena yang diakui tadi cuma 3. Ya, isi tadi, ya, wilayahnya cuma 3 wilayah. Jadi semakin sempit. Kemudian terbentuk NIS, Negara Indonesia Serikat. Ya. Yang berkuasa itu adalah mahkota Belanda. Enak saja ini, ya. Kemudian ya, yang memimpin Uni Indonesia itu Ratu Belanda, bukan Indonesia. Jadi ini tentunya dampak negatif perjanjian Linggarjati. Ternyata juga ada dampak positifnya. Ya. Dampak positif, ya, bahwa dunia internasional mengakui, oh ternyata Indonesia itu masih ada. Buktinya ada serangan 1 Maret. Ya. Jadi sekutu-sekutu Belanda saat itu, Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab segera mengakui adanya RI. Untuk lebih jelasnya kita lihat film tentang perjanjian Linggarjati. Kita saksikan. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak serta-merta membuat Indonesia terlepas penjajahan. Selepas 17 Agustus 1945, Belanda masih mencoba berkuasa kembali di Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Lembaga ini tadinya bertugas mengembalikan kekuasaan pemerintah sipil kolonial di Hindia Belanda. NICA yang datang bersama tentara sekutu memicu perlawanan di berbagai daerah. Salah satunya pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran menimbulkan kerugian besar baik di pihak pemerintah Hindia Belanda maupun di pihak pejuang kemerdekaan. Kedua pihak kemudian bersepakat untuk menempuh cara damai untuk menyelesaikan konflik. Dan Linggarjati, sebuah desa di kaki gunung Ciremai, Jawa Barat, terpilih menjadi lokasi perunding. Awalnya bangunan ini hanyalah sebuah gubuk milik Jasitem yang dibangun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, rumah ini dijual kepada orang Belanda bernama Kuswan Os yang kemudian mengubahnya menjadi bangunan permanen. My father is Dutch and my mother is half Indonesian. So they met each other in Jogja, and when I was born, they moved to Linggarjati, near Cirebon, because my father had the business. He had the factory of cement, and he made tiles. Pada 11-13 November 1946, rumah yang berselimut hangat ini menjadi saksi kontak diplomasi pertama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda. Delegasi Indonesia ketika itu diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Delegasi Belanda diketuai oleh Schermerhorn. Lord Kiron, wakil kerajaan Inggris, berperan sebagai penengah dalam pertemuan itu. They had to choose a place where they could gather. And actually, the Indonesian had Jogja and the Dutch and the English had Bandung, that part. And they didn't want to have a
conference, neither in the Indonesian part nor in the Dutch part. So there was the minister. She said, I know a place in Ligajati. There's a big house and we can stay there. And Van Moop was a friend of my father. So he said he heard Van Oor's house. He said, okay, we go there. Permennya menghasilkan 17 pasal yang kemudian disebut Perjanjian Linggarjati. Salah satu pasal berisi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda meski hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Inilah pengakuan pertama atas eksistensi Indonesia secara de facto oleh Belanda. Linggarjati would have been a glorious happening for the whole world to that people could learn how to solve a conflict with diplomacy. Sekembalinya ke Belanda, Joti dan adiknya mendirikan Yayasan Sahabat Linggarjati. Melalui lembaga ini, Joti berupaya memberi pengertian kepada siapa saja bahwa Indonesia dan Belanda pernah duduk bersama terciptanya perdamaian. Ini sebenarnya saya nggak tahu juga di sejarah sih, tapi karena setelah mendengar ini, saya jadi tersentuh juga sih pertama, dan juga saya jadi ingin lebih tahu caranya, kayak apa sejarahnya, dan itu mungkin ada manfaatnya untuk masa depan saya. Selain dari buku sejarah atau dari guru sejarah segala macam, kita bisa tahu dari sisi lain dari sejarah tersebut dari orang Belanda. Memang disayangkan, 8 bulan kemudian hasil perjanjian Linggarjati ternodai dengan agresi militer oleh Belanda. Namun sejarah telah membuktikan perjuangan diplomasi pernah menjadi ujung tombak perjuangan Indonesia untuk lepas dari penjajahan, dan perjuangan diplomasi itu juga menjadi kekuatan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tim Liputan Kompas TV Belanda dan Cirebon, Jawa Barat. Saya kira itu ya film cuplikan tentang Perjanjian Linggarjati ya. Walaupun akhirnya Perjanjian Linggarjati ini sebenarnya dikhianati oleh Belanda dengan munculnya agresi militer Belanda kedua ya. Jadi memang Perjanjian Linggarjati ini secara de facto Indonesia itu sempit karena yang diakui cuma 3, Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi wilayah Indonesia semakin sempit, ya. Tapi, ya, walaupun sempit, ya, itu menunjukkan bahwa para pembesar bangsa Indonesia tidak kenal lelah untuk mencari penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Ya. Memang setelah agresi militer Belanda kedua itu Jogja dikuasai karena melanggar Perjanjian Linggarjati Belanda. Ya. Jadi setelah Jogja dikuasai, ya, dunia ini seolah-olah ya, melihat Indonesia sudah habis. Memang Belanda menguasai ibu kota di Jogja dengan pemimpin-pemimpinnya Bung Karno, Bung Hatta. Ya. Itu dengan harapan ya, Indonesia itu tamat, habis. Tapi tentara kita dengan adanya serangan 1 Maret, dunia internasional melihat, matanya melek. Ternyata Indonesia masih ada, masih berdaulat. Ya, sehingga dalam hubungan internasional, walaupun Belanda masih mengakui secara de facto belum de jure, tapi secara kedaulatan kita sudah di atas angin. Ya. Saya kira materi atau sesi ke-6 ini ya, yaitu Perjanjian Linggarjati ini tolong dipelajari. Ya. Jadi dari sesi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tolong dipelajari. Karena nanti Pak Parlim akan mendaftarkan PH1. Ya. Ini sesi ke-6 ya. Jadi tolong dipelajari dengan baik ya. Pertempuran Surabaya, agresi militer Belanda 1, 2, dan ininya. Saya kira itu pagi hari ini kita bertemu esok kembali di waktu yang sama. Terima kasih.